warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Dimensi Diskusi Menggali Informasi bersama Hima Aksi. Kapan nih mau cobain jargon dimensi? Boleh gimana tuh? Boleh. Jadi kalau misalnya dimensi gini, diskusi menggali informasi bersama Hima Aksi. Ini muternya ke belakang apa ke depan? Ke depan aja gitu. Ke depan. Ke depan. Ya, itu ke belakang. Oke. Kita coba ya. 1, 2, 3. Dimensi diskusi menggali informasi bersama Hima Aksi. Oke. Teman-teman semua, selamat datang di podcast kali ini bersama saya Afifah Rizky Pratama selaku podcaster, dan hari ini kita kedatangan tamu spesial yaitu Kak Fani Apriliawati SAK. Oke, Kak Fani boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu? Iya. Kayaknya udah pada kenal deh, Kak. Apa kenal lagi? Kenalan lagi kali ya. Biar lebih kenal. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Fani Apriliawati. Di sini aku masih menjabat sebagai Ketua Komisi Pengawas Kinerja atau KPK dari Hima S1 dari Hima ini ya. Betul. Oke, jadi teman-teman seperti yang sudah disebutkan tadi bahwa Kak Fani ini merupakan Ketua KPK dari Hima S1 Akuntansi dan sebelumnya juga menjadi Wakil Ketua Umum ya. Betul. Pada periode 2021-2022. Oke, Kak Fani, ya. Kak Fani kan udah lulus nih dari Universitas Pamulang. Kira-kira kesibukan Kak Fani sekarang itu apa sih? Alhamdulillah untuk kesibukan aku sekarang ini kerja aja sih. Oke, jadi setelah lulus langsung sekarang udah kerja ya? Alhamdulillah langsung kerja. Oke, tapi Kak Fani kira-kira tahu hari ini kita mau membahas apa? Belum tahu sih, apa sih Kak? Oke, jadi aku kasih tahu nih ya, teman-teman mahasiswa juga aku kasih tahu bahwa hari ini, sekarang ini podcastnya kita akan membahas mengenai tips and trick lulus tepat waktu. Paling tepat waktu banget ya? Ya, paling tepat waktu. Oke, Kak Fani, kan kita mau ngomongin lulus tepat waktu nih. Benar. Nah, sekarang Kak Fani udah lulus, kita kilas balik dulu ke perkuliahannya Kak Fani semasa di Universitas Pamulang. Gimana? Rada sedikit lupa kali ya, kayak lama banget. Aku ingetin lagi mungkin ya. Oke, dulu pas masa SMA, kenapa sih Kak Fani ini memilih untuk kuliah dibandingkan langsung bekerja? Kalau dulu, kenapa SMK, mungkin passion aku karena di SMK dulu kan aku sebenarnya pengen ngambil jurusan yang lebih ke sastra Jepang gitu kali ya. Kayak pengen lebih perdalam lagi nih seperti apa sih itu. Nah, makanya kayak pengen kuliah dulu. Mungkin kalau misalnya untuk kuliah, pikiran aku ilmu yang aku dapat lebih banyak dibandingkan langsung kerja. Kalau langsung kerja kan otomatis kita ngasah skill langsung kan, secara langsung tanpa adanya kita punya pengalaman yang lebih gitu sih kalau menurut aku. Oke, jadi memperdalam ilmu dulu, baru mengaplikasikan di sekarang bekerja ini ya. Oke, Kak Fani tahu kan bahwa di dunia perkuliahan ini kita tahu ada istilah-istilah kuliah pulang, kupu-kupu, kura-kura, kuliah rapat. Nah, kira-kira Kak Fani ini masuk ke kriteria yang mana? Kalau untuk zaman aku kuliah, aku termasuk kura-kura sih. Oh, kura kuliah rapat. Okay, tapi sebelumnya pengennya kupu-kupu, cuma karena ya dipaksa sama temen ya guys, jadinya jadi kura-kura gitu. Jadi berarti Kak Fani ini ya seperti yang sudah disebutkan bahwa sekarang ini menjabat sebagai Ketua KPK, otomatis anak organisasi nih ya Kak? Iya, anak organisasi. Belum lengser, padahal statusnya sudah lengser di perkuliahan ya. Cuma untuk organisasi masih ada tanggung jawab lah istilahnya ya. Oke. Nah, aku mau nanya nih, kira-kira gimana caranya mengatur waktu antara kuliah, organisasi, sampai akhirnya lulus pun bisa tepat waktu? Oke, kalau misalnya untuk mengatur kuliah ataupun organisasi, sebenarnya balik lagi ke diri kita sendiri ya. Yang notabene di sini aku juga punya teman-teman yang emang anak organisasi juga, jadinya kebantu sama mereka sih. Jadinya kalau misalnya emang aku jadwal kuliah aku itu Selasa, Rabu, Jumat, kan berarti kan di lain hari itu aku masih punya waktu nih. Nah, itu aku sibukin di organisasi gitu. Jadi pintar-pintarnya kita manage waktu aja sih gitu.
Oke, jadi apapun kemauan kita mungkin ya akan tercapai kalau kita bisa membagi waktu juga. Nah, kira-kira dari pengalaman organisasi kakak ini sebanding nggak sih kak dengan waktu dan juga tenaga yang sudah dikorbankan? Kalau untuk hasilnya sampai sekarang ya, dari pas aku masuk awal kuliah, masuk organisasi, terus sampai aku bisa kerja kayak gini, menurut aku itu sebanding banget sih. Karena apa yang nanti kita keluarin pada saat kita organisasi, terutama organisasi itu bener-bener kita belajar bagaimana cara kita ngembangin diri kita. Yang notabene kita awalnya nggak punya teman jadi banyak teman, terus punya banyak relasinya juga, terus kita berani percaya diri, mungkin percaya dirinya kita lebih luas lah. Kalau misalnya di kelas kan pasti teman-teman ya presentasi doang, percaya dirinya sekelas doang kan. Kalau misalnya di organisasi tuh luas banget, ke pihak eksternal bisa, internal bisa, sampai kalau misal internalnya di organisasi mungkin sampai ke prodi atau jajaran kan. Terus kalau misalnya eksternalnya di Hima ya keluar UKM atau dan sebagainya sih. Jadi terpakai lah ya untuk sebagai modal untuk kerja nanti kita ya kayak. Karena kan juga di pekerjaan juga pastinya kita dites lah skill komunikasi kita tuh sampai mana sih gitu kan, kepedean kita kayak gimana ya, walaupun kita tahu kita punya kelemahan tapi ditutupin lah sama skill-skill yang kita punya yang lebih. Selama organisasi dan kuliah seimbang ya. Iya betul. Jadi semuanya pun nanti ujungnya bisa lulus tepat waktu. Betul banget. Oke, ngomong-ngomong tadi Kak Fani sempat singgung mengenai pertemanan di organisasi, di kelas. Nah, kira-kira dari Kak Fani adakah tips untuk memilih circle pertemanan? Ini kali ya, kayak lebih kita dapetin kalau misalnya hal-hal positif kali ya. Kalau misalnya untuk memilih circle pertemanan pastinya ada yang dampak negatif atau dampak positifnya ya. Kalau dampak positifnya balik lagi nih pas banget sama untuk temanya lulus tepat waktu. Kalau circle kita, pertemanan kita baik, positif, itu bakal berpengaruh banget. Yang notabene mereka bukan hanya jadi teman kita, tapi kita juga jadi support sistem kita. Yang notabene kita didorong nih buat cepet-cepet gitu kan. Kalau misalnya negatif, ya balik lagi sih, negatifnya dalam bentuk apa. Kalau misalnya dari diri kitanya males, terus punya temennya males juga ya kan, jadinya ya ke bawah-bawah. Tapi kalau misalnya emang dari diri kitanya emang udah niat dan segala macem, menurut aku mau circle pertemanan yang negatif ataupun positif itu sama aja. Balik lagi dari ke diri kita sih. Iya. Tergantung kitanya juga awalnya dari kita ya. Betul. Selama kita mampu untuk melawan rasa malas mungkin ya Kak. Iya betul. Selain ada orang-orang yang mempengaruhi kita untuk hal baik, kita juga coba untuk mempengaruhi teman-teman kita untuk berbuat hal baik, dan ujungnya tadi lulus tepat waktu. Betul. Oke, kira-kira untuk lulus tepat waktu ini apa saja sih Kak yang bisa dilakukan dan dihindari? Yang dilakukan apa ya? Paling banyak-banyak cari kesibukan yang emang sekiranya tuh kalau misalnya lulus kan pasti kita ngerjain skripsi ya, males-malesan. Kalau misalnya ada waktu sedikit nih atau 5 menit atau 10 menit, itu kerjain aja lah sebaris atau 2 paragraf sebisanya aja. Atau juga kita bisa kebantu sama Mbah Google ya. Ada banyak referensi juga. Apalagi kalau misalnya emang kalian butuh, gue malas banget di rumah nih, kayak kasar gitu, ya udah ke perpus aja atau ngajak teman sekalian nongkrong, ngopi dan segala macam itu bisa. Yang paling dihindarin ya kebiasaan kita, misal nih yang emang teman-teman yang suka maraton K-pop tuh dihapus dulu K-popnya gitu kan. Iya, anime gitu. Itu bisa dihapus dulu, terus kayak balik lagi dengan mindset kita, gue mau lulus nih tepat waktu, gue pengen cari kerjaan yang cepet atau semacamnya, itu harus banget gitu. Jadi kalau misalnya kalian masih nurutin ego kalian, itu susah sih. Jadi itu sih yang mesti dihindari. Oke, Kak Fani, setelah pembahasan tadi kita ini, sebelum kita lanjut karena masih banyak pembahasan yang harus berapa banyak Kak Viva? Masih ada 10.000 sepertinya, 10.000 yang harus kita bahas. Kita lanjut main games dulu gitu. Ada gamesnya? Iya, ada. Kita dapat hadiah nggak? Nggak ada. Ya, dapat hadiah panitia, tolong. Oke,
kita main game tebak kata. Nanti aku acak katanya, nanti aku kasih clue kakak yang tebak, oke? Oke, boleh. Udah siap kak? Udah. Oke, katanya di sini semua ya. Ini nggak ada ikannya? Oh, nggak ada. Oke, aku mulai acak. Ini nggak ada kayaknya ya. Hilang. Ini panitia tolong kok nggak ada, ini dikecil-kecil apa gimana? Oh ada. Oh, ada. Hilang lagi. Nah, ini seputaran perkuliahan ya, katanya. Clue-nya skripsi. Perpus? No. Lanjut ke clue kedua. Iya boleh. Clue-nya dosen. Skripsi, dosen. Pembimbing. Dikit lagi. Penguji. Skripsi, dosen. Revisi. Tadi pembimbing udah benar, tapi masih ada yang kurang lah. Dikit satu kata. Ada clue lagi nggak ya? Bisa. Clue terakhir nih ya, aku kasih clue terakhir. Clue-nya bimbingan. Skripsi, dosen, bimbingan. Skripsi, dosen, bimbingan. Tadi udah dijawab dikit, tapi masih ada kurang dikit. Pembimbing masih salah. Itu udah benar, tapi masih kurang dikit. Kurang satu kata. Skripsi, dosen, penguji. No, skripsi. Ini orang. Kayak antara profesi atau sebuah kewajiban dari dosen gitu. Apa ya? Skripsi, dosen, bimbingan. Oh, dospem. Dosen pembimbing. Iya, betul. Bisa ya? Mikirnya tuh bisa sampai panjang sekali ya. Terima kasih loh panitia. Iya. Clue pertama. Iya. Keuangan. Keuangan seputar perkuliahan kita. Jurusan, masuknya jurusan ya? Masuk jurusan bisa. Berarti kawan akuntansi. Oke, benar. Ini masih banyak ya? Ya, dapat jadwal. Oke, kebalik bentar. Clue pertama. Wah, ini sekali juga langsung ketebak nih. SAK. SAK. Clue pertama SAK. Sarjana. No. Bukan. Gelar. Bukan. Clue kedua, nih aku kasih clue kedua ya. Selempang. SAK. Berhubungan dengan wisuda? Ya, jawabannya wisuda. Oh, benar. Aku bilang berhubungan dong. Aku cuma bilang aja clue-nya bucket, dibawain bucket sama teman rame-rame tuh. Sekalimat ya clue-nya. Iya. Sekali jawab. Ini gitu. Baru 3, 2 lagi berarti. Masih banyak ya. Clue pertama kampus. Ini berhubungan dengan perkuliahan juga. Berhubungan juga. Perpus. Ini kalau nggak ada dia nggak ada perkuliahan. Kalau nggak kampus. Ada dia, kelas. No, bukan. Lanjut clue kedua. KTM. KTM. Kampus. KTM. Kalau nggak ada dia, kita nggak ada perkuliahan. Kampus. KTM. Terakhir. Kita. Aku. Anak hima, enggak, mahasiswa. Oke, benar. Aku dipancing dulu ya kayaknya, baru bisa. Terakhir ya, Kak. Oke, terakhir. Wah, agak panjang. Clue pertama, tugas besar. Tugas besar banget. Tugas besar. Skripsi. Ya, benar.
itu kayaknya bukan tugas besar deh, bebannya mahasiswa masuknya lebih tepatnya. Diperhalus. Oh iya, tugas besar. Oke, jadi itu kapan nih, gimana, masih semangat ya? Masih banget nih, udah mulai panas banget ya. Semakin panas untuk lanjut ke pembahasan selanjutnya. Boleh. Paling aku mau sekilas ngebahas yang tadi mengenai organisasi. Bagaimana sih menurut Kak Fani mengenai pandangan dari mahasiswa bahwa anak-anak organisasi ini cenderung nilainya turun naik lah istilahnya ya? Oke, kalau misalnya sebenarnya banyak ya tadi yang dibilang Kak Afifah tuh, banyak banget mahasiswa ngapain sih lu ikut organisasi yang nanti jelek, lu nggak bisa lulus tepat waktu dan segala macem. Sebenarnya balik lagi ya dari diri kita yang notabene emang kalau misalnya kalian niat nih awal masuk kalian kan emang mau kuliah pastinya lulus tepat waktu pasti dong. Mungkin Kak Afifah juga kan, tapi balik lagi kan di Unpam ini masuk kuliahnya itu juga nggak setiap hari, pastinya betul. Ada jeda waktu. Iya, jeda waktu kan, cuma beberapa hari doang, yang tabelnya juga ada beberapa lah space hari yang kosong. Mungkin di sini banyak teman-teman yang jarang di rumah, yang malas banget di rumah. Mungkin kalau misalnya teman-teman yang mageran, mungkin ya malas banget dari organisasi kayak gitu. Cuma menurut aku organisasi itu kalau kita bisa ngaturnya, kalau kita bisa manage waktunya, itu nilai nggak bakal turun. Pastinya kita lebih dikenal sama dosen juga nggak sih, malah lebih kita dapat bantuan lah ke dosen, kayak apa yang kita tahu, apalagi kalau misalnya kita punya teman-teman di Hima ya, maksudnya satu angkatan lah, maksudnya semester 7, semester 5, kita kan bisa tukeran ilmu, tukeran pelajaran, saling bantu juga gitu. Iya, kalau misalnya emang pandangan kita udah mulai positif ke organisasi, hal itu masih bisa dibawa ke situ. Tapi kalau misalnya udah mikirinnya masuk Hima, masuk organisasi itu cuma bikin turun nilai doang atau malah nyapein diri, itu sih enggak, balik lagi ke diri kalian gitu. Dan setiap orang juga punya waktu yang sama ya, 24 jam semuanya. 24 jam. Yang penting tadi pinter-pinter manage waktunya aja. Oke, kita lanjut ke pembahasan lain di luar organisasi. Nah, seperti yang kita tahu kan ya, di Universitas Pamulang ini ada program revisi untuk perbaikan nilai. Nah, kira-kira menurut Kak Fani, teman-teman yang mungkin nilai-nilainya ada yang harus direvisi, apakah itu masih bisa untuk lulus tepat waktu? Aku jadi malu kalau ngomongin revisi. Jadi cerita dikit kali ya Kak. Aku ini termasuk mahasiswa revisian. Oh iya, Kak Fani juga. Aku di semester 1 awal banget, terus sama semester berapa itu aku dapat nilai jelek lah maksudnya gitu kan. Nah aku situ kayak sayang banget nih kalau misalnya, aku juga waktu itu kayak mikir kalau untuk remed kan juga sayang-sayang ya, jadi kayak nggak usah aja. Terus baru kepikiran itu di semester akhir, semester atas lah ya, semester 6 aku 2 semester itu revisi, ambil mata kuliah ngulang kan. Tapi ya ini terbukti, maksudnya revisi itu nggak kayak ngulang nih bakal telat banget, itu enggak banget. Maksudnya kayak kita kan kalau ngulang itu otomatis kita ngikutin 1 semester doang kan. Maksudnya kalau misalnya kalian revisinya itu di semester 8 ya berarti kalian emang nggak bisa. Tapi balik lagi kalau misalnya emang kalian di semester 6 atau 7 ataupun 5, terus kayaknya setiap semester bisa ngulang revisi kan. Apalagi kan di Unpam juga ada semester pendek kan. Iya, ada. Nah itu lebih bisa dipakai lagi sih. Soalnya kan zaman aku kan kayak masih aja revisi itu, jadi mesti ngikut jatuhnya kelas maba lah gitu, full semester full itu 1 semester, tapi tetap masih bisa aku atur. Karena balik lagi ya, keniatan aku pun kayak jangan sampai nih organisasi atau kemauan lu di awal masuk Unpam ini jadi kehambat cuma gara-gara masuk organisasi si Hima ini gitu. Jadi balik lagi ke visi misi aku di awal gitu. Oke, Kak Fani, benefit apa sih yang bisa kita dapatkan jika lulus tepat waktu? Benefitnya itu banyak banget ya, terutama tanggung jawab kita satu persatu udah kelar nih, udah nggak pusingin skripsi, revisian dan segala macam. Terus kita juga punya relasi banyak, apalagi kalau misalnya tadi aku
organisasi juga kan, jadi masih punya bisa inilah ngebantu teman-teman yang emang belum selesai atau seperti apa, sama itu sih bisa nyari kerjaan cepet juga. Jadi peluangnya terbesarnya tuh bisa cari kerja lebih cepat ya? Iya sih, itu termasuk sih, cuma kan baik lagi sebelum aku lulus juga sempat nyari kerja juga, cuma ijazahnya kan pastinya beda kan, ijazah yang emang belum lulus sama udah lulus itu gitu. Oke, kalau tadi kan benefit dari lulus tepat waktu, nah kira-kira ada nggak sih Kak kekurangan yang bisa kita dapat jika lulusnya tidak tepat waktu? Kalau yang pertama, kalau lulus tidak tepat waktu pastinya kita malu sendiri lah ya sama teman-teman angkatan kita, terutama kayak dia padahal sebarengan sama gue tuh, terus tiba-tiba kok dia yang duluan ya. Lebih tepatnya kalau misalnya aku rasanya gitu sih kalau dari sekeliling aku ya, jadi kayak takut akan hal buat mungkin nongkrong lagi atau malu dan sebagainya sih. Ada rasa insecure, insecure gitu sendiri ya. Kira-kira peran dari dosen pembimbing seperti apa yang sekiranya bisa membantu kita untuk lulus tepat waktu? Yang pastinya mau banget diajak bimbingan ya. Notabene mau diajak bimbingan itu, tapi aku nggak tahu ya, maksudnya kan tipe-tipe dosen itu beda-beda ya setiap bimbingan. Ada yang emang setiap pembimbing itu dia ngasih jadwal di setiap jadwalnya. Misal hari Senin, Selasa, Rabu dia buka jadwal bimbingan. Otomatis dari kitanya harus emang udah ngejadwalin nih ada. Tapi kalau misalnya emang ada dospem yang emang gak buka jadwal bimbingan, ya mau gak mau kita harus ngechatin dosen dong, karena kita yang butuh. Ada juga dosen yang emang sulit banget dihubungi, nah itu yang bikin kita mandet sih. Nah mau nggak mau kita benar-benar harus usaha, mau gimana pun itu caranya, entah disamper ke rumahnya, tapi jangan ucuk-ucuk nyamper ke rumahnya ya, kita harus ngabarin, hubungin dulu. Mungkin kalau saya emang udah maksimal banget, kita bisa nanya dosen yang emang sekiranya kenal sama beliau gitu kan, gitu sih. Nah kira-kira ada nggak sih Kak cara untuk menghubungi dosen pembimbing biar ke kitanya enak, ke dosen pembimbingnya pun terkesan sopan, seperti itu Kak? Paling ya biasa ya, kalau misalnya untuk menghubungi pasti kita ngenalin nama dulu, terus semester berapa, terus saya anak bimbingan dari ibu nih, gini, terus kasih tahu nih tujuannya buat apa, terus sama bertanya kesediaan beliau untuk kita datengin atau kita mau bimbingan gitu sih. Jadi sama yang paling penting waktu jam kita menghubungin itu penting banget. Itu penting banget. Misal riskan ya? Iya, riskan banget karena ada beberapa dosen kan yang emang jam 8 ke atas masih bisa bales nih. Ada juga dosen yang emang jam 8 tank udah nggak bisa dibales. Saya ada pernah kayak gitu kan, kayak jam 8 ke atas atau jam 8 jam maghrib pun setelah maghrib. Iya, setengah 9 gitu kan. Ada dosen kayak ini bukan waktunya tahu dan segala macam. Nah itu. Jadi kita kalau mau itu jam-jam pagi mungkin jam 9 sampai jam 7 itu paling mentok banget sih. Oke, jadi kita juga harus mengetahui dosen kita sendiri, kita sendiri bagaimana sifatnya, karakternya. Tadi juga jam istilahnya jam menghubunginya. Oke. Nah, terakhir nih Kak Fani. Kesan pesan dari Kak Fani untuk mahasiswa-mahasiswi yang saat ini lagi berjuang untuk lulus tepat waktu. Oke, paling kesan pesan aku buat teman-teman di sini yang belum lulus atau mungkin masih males lah ya untuk mengerjakan skripsinya. Ayolah dilawan nih ego rasa malesnya. Masa nggak mau kalah? Mungkin kalau tipe aku harus insecure dulu nih, biar ngebangun diri aku, biar ada semangat. Iya, ada semangat lagi karena dia aja bisa, padahal kayak kasarnya ya, kayak dia aja lebih ini dari gue, masa dia yang bisa sih gitu. Jadi aku mesti harus insecure dulu baru bisa naik gitu. Jadi buat teman-teman semua ketampar dulu baru bisa. Jadi buat kalian semua balik lagi ke visi misi kalian di awal masuk kuliah itu seperti apa. Kalau mau tekenin, kalau misalnya emang gue ngelus ya gue mesti bayaran lagi nih, keluar duit lagi nih, kan pusing lagi kan. Yang penting kayak sayang aja nih duit, mendingan gue buat jalan-jalan atau kita healing bareng atau sama temen dan sebagainya gitu. Jadi tanaminlah hal-hal yang emang positif buat diri kalian, yang emang bisa nyenengin diri kalian. Kalau misalnya kalian kesusahan atau kesulitan, di sekeliling kalian itu masih banyak teman-teman kalian yang ngebantu gitu.
gitu. Jadi manfaatkanlah, tapi dengan baik manfaatannya gitu. Oke teman-teman semua, nggak kerasa nih Kak Fani udah di akhir podcast ini. Nggak kerasa ya, sudah mulai ini. Oke Kak Fani, sekali lagi aku terima kasih banyak karena Kak Fani udah bersedia hadir di podcast kali ini. Nah untuk teman-teman semua, jangan lupa tetap tungguin dan tetap kepo-kepoin podcast kita yaitu Dimensi. Dan stay tune di Instagram, TikTok, YouTube, dan Spotify. Ada di bawah nggak? Ada nanti. Ada di sini. Oke, teman-teman semua jangan lupa ya tadi TikToknya di hima_aksi_unpam, Instagramnya hima_s1 akuntansi _unpam, YouTube-nya hima_aksi_unpam, dan Spotify-nya hima_aksi_unpam. Sekali lagi untuk teman-teman semua terima kasih karena telah menonton podcast pada kali ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.